Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Radista, NIM 2108314. Di sini kami akan menghasilkan hasil diskusi kami yang materinya adalah teori pembelajaran kognitif dan penerapannya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Aditya Radista 21086314. Yang kedua Dedet Yusrial Mahendra 21087101. Yang ketiga Yolanda Naomi Pardede dengan NIM 21016127. Submateri kami adalah yang pertama pengertian, yang kedua prinsip, yang ketiga teori penerapan menurut Brunner, yang keempat teori penerapan menurut Ausubel, yang kelima teori penerapan menurut Bandura. Yang pertama, pengertian teori belajar kognitif. Apakah teori belajar kognitif itu? Egen dan Kautsky pada tahun 1994 adalah suatu proses perubahan dalam struktur mental seseorang yang menciptakan kapasitas atau creates the capacity untuk memeragakan berbagai perilaku. Teori-teori belajar kognitif menjelaskan belajar dengan fokus pada perubahan dalam proses mental dan dalam struktur mental yang terjadi sebagai akibat adanya usaha manusia untuk memahami dunianya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Aditya yang termasuk yang pertama adalah prinsip teori belajar kognitif. Prinsip teori belajar kognitif menurut Egen dan Kautsky tahun 1994, pembelajaran adalah pribadi yang aktif. Pemahaman bergantung pada apa yang telah diketahui. Pembelajaran adalah individu yang mengkonstruk, membangun atau menyusun pemahamannya dan bukan individu yang sekedar merekam pemahaman. Belajar adalah suatu perubahan dalam struktur mental seseorang. Selanjutnya teori penerapan menurut Brunner. Jerome Brunner menganggap bahwa belajar itu meliputi 3 proses kognitif, yaitu memperoleh informasi baru, transformasi pengetahuan, dan menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Pada tahap belajar yang disebut sebagai konseptualisme instrumental itu didasarkan pada 2 prinsip, yaitu pengetahuan orang tentang alam didasarkan model yang diadaptasikan pada kegunaan bagi orang itu. Perkenalkan, nama saya Yolanda Naomi Pardede dengan NIM 21016127, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan teori kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran menurut Ausubel. Menurut Ausubel, ia membedakan antara belajar menemukan dengan belajar menerima. Kemudian, Ausubel juga membedakan antara belajar menghafal dengan belajar bermakna. Ausubel menentang pendapat yang mengatakan bahwa metode penemuan dianggap sebagai suatu metode mengajar yang baik karena bermakna. Kemudian ada teori penerapan menurut Bandura. Dalam teori belajar yang dikemukakan oleh Bandura, memiliki beberapa konsep yang memiliki peran penting dalam kepribadian. Di antaranya meliputi self-system atau sistem diri, observational learning atau pembelajaran observasi, dan yang terakhir adalah self-efficacy atau ekspektasi.